Selamat siang anak-anak kami sekalian. Kembali kita berjumpa pada pertemuan daring yang kedua. Adapun pertemuan kita pada saat ini, kita menyambung materi minggu lalu tentang teori-teori perubahan sosial. Minggu lalu teori yang pertama adalah teori siklus, yang kedua adalah teori perkembangan. Nah, bicara teori perkembangan atau perubahan sosial, ini kita lanjut. Yang pertama lanjutannya bahwa teori perkembangan ini ternyata ada dua, yaitu evolusi menurut Auguste Comte, ini masyarakat dari tradisional kepada modern. Nah, yang kedua revolusi, ini menurut Herbert Spencer. Nah, ini perkembangan masyarakat atau perubahan masyarakat dari masyarakat sederhana kepada kompleks, kepada lebih kompleks, dan kepada peradaban. Nah, selain itu, teori perkembangan ini ada juga dikemukakan oleh beberapa ahli atau tokoh-tokoh sosiologi. Kita lihat yang pertama adalah Emile Durkheim. Dia mengatakan bahwa perkembangan masyarakat itu dari solidaritas mekanis, ini masyarakat tradisional atau masyarakat desa, kepada masyarakat yang solidaritas organis, ini masyarakat kota atau modern. Yang kedua, menurut pendapat ahli Max Weber, beliau mengatakan bahwa perubahan masyarakat itu dari yang pemikirannya mistis, percaya tahayul atau pendapat orang tua, kepada pemikiran yang rasional, masuk akal, berdasarkan logika. Nah, yang ketiga, menurut pendapat Karl Marx, dia mengatakan bahwa perkembangan masyarakat atau perubahan masyarakat dari yang feodalisme, ini yang dikuasai oleh kaum bangsawan atau raja, kepada kapitalisme, ini dikuasai oleh pemilik modal, capital. Nah, itulah dia tentang teori perkembangan. Yang ketiga, kita bicara tentang teori pergerakan sosial. Nah, ada pun latar belakang teori pergerakan sosial ini anak-anak, yaitu karena adanya ketidakpuasan terhadap situasi tertentu yang sedang terjadi, yang tujuannya adalah memperjuangkan perubahan. Nah, perubahan ini tentunya adalah perubahan yang baik, perubahan yang diharapkan. Oke, yang keempat adalah teori modernisasi. Nah, apa yang dikatakan bahwa negara-negara berkembang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara-negara barat atau negara-negara maju, yaitu dengan melalui jalan modernisasi. Mungkin anak-anak bertanya, apa itu modernisasi? Modernisasi adalah perubahan masyarakat yang tadinya menggunakan tenaga hewan atau manusia, sekarang menggunakan tenaga mesin. Contohnya dalam pertanian, yaitu tadinya dengan kerbau atau manusia, sekarang dengan traktor atau mesin. Nah, itu dia. Nah, sekarang masuk yang bagian C. Bentuk-bentuk perubahan sosial ini nanti ada 7. Nah, saya jelaskan. Yang pertama, perubahan secara lambat atau evolusi. Nah, perubahan secara lambat ini biasanya dengan sendirinya, ya, berjalan atau terjadi dengan sendirinya. Contohnya ini adalah masyarakat dulu tempat tinggalnya berpindah-pindah atau nomaden. Sekarang sudah menetap. Nah, itulah dia. Yang kedua, perubahan secara cepat atau revolusi. Nah, perubahan ini direncanakan, tapi bisa juga tidak direncanakan. Nah, perubahan ini menyangkut sendi-sendi dasar, sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Contohnya, dari yang pemerintahannya di Eropa dikuasai oleh raja, ya, oleh bangsawan, kepada dari rakyat kepada rakyat atau sistem pemerintahan demokrasi. Oke, yang ketiga, perubahan yang kecil. Ini perubahan yang tidak membawa pengaruh yang berarti dalam masyarakat. Contohnya perubahan mode rambut, mode pakaian. Oke, yang keempat, perubahan besar. Ini adalah perubahan yang membawa pengaruh yang besar tentu saja terhadap kehidupan masyarakat dan lembaga-lembaganya. Contoh, kalau dulu tidak ada urbanisasi, sekarang ada urbanisasi. Nah, tapi urbanisasi ini selain meningkatkan taraf hidup masyarakat, perubahan yang baik, tapi juga yang tidak baik. Menimbulkan apa? Kesenjangan antara pendatang dengan masyarakat asli atau penduduk asli. Oke, yang kelima, perubahan yang direncanakan. Ini pelakunya disebut agent of change. Ya, kalau perubahan yang direncanakan ini tentu membawa kebaikan. Contoh program KB. Yang tadinya masyarakatnya memiliki banyak anak, banyak rezeki, sekarang 2 anak lebih baik. Laki-laki perempuan sama saja, itu direncanakan. Termasuk program BPJS dalam bidang kesehatan untuk membantu masyarakat. Oke, yang keenam, perubahan yang tidak direncanakan.
Berarti kalau tidak direncanakan, ini perubahan di luar jangkauan atau kemampuan manusia. Contohnya apa? Ini PHK. Di masa-masa corona ini banyak perusahaan yang tutup, menimbulkan pengangguran menimbulkan gejolak sosial bisa menimbulkan konflik. Oke, yang ketujuh yaitu perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural ini perubahan yang mendasar, sehingga nanti terjadi reorganisasi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya sistem pemerintahan yang dulunya dikuasai oleh pemerintah pusat sentralisasi, sekarang dikuasai atau dibagi pemerintahannya, kekuasaannya kepada daerah-daerah, yaitu menjadi desentralisasi. Yang terakhir yaitu perubahan proses. Ini perubahan yang tidak mendasar, artinya perubahan ini hanya sebatas penyempurnaan dari perubahan-perubahan yang terjadi sebelumnya. Contoh dalam hal kurikulum pendidikan dari KTSP kepada K13. Demikianlah anak-anak kami sekalian, tolong dibaca lagi catatan Anda, dipahami, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.